selamat pagi. Liputan pagi ini kami akan membicarakan tentang penyu jawara dari Puskesmas Ngaglik 2 Sleman, Yogyakarta. Nah, untuk lebih jelasnya kita tanyakan langsung nih kepada penanggung jawabnya masing-masing. Nah, di sini sudah ada Ibu Fitri, penanggung jawab program Promkes. Nah, untuk Ibu Fitri, bisakah menjelaskan tentang apa itu penyu jawara, bagaimana, dan khususnya pada masa pandemi COVID-19 ini? Baiklah, selamat pagi semua. Saya selaku penanggung jawab Promkes di Puskesmas Ngaglik 2. Jadi berdasarkan SK Tim COVID-19 Puskesmas Ngaglik 2, maka penyu jawara merupakan salah satu inovasi yang mengimplementasikan ketugasan sebuah tim yang fokus pada proses awareness, interest, evaluation, trial, dan adaptation sesuai dalam penanganan untuk memutus rantai COVID-19. Jadi penyu jawara sendiri itu singkatan dari penyuluhan, jaga jiwa dan raga, yang artinya kita memberikan penyuluhan kesehatan seputar pencegahan dan penanganan COVID-19, di mana kesehatan itu sendiri tentu ada jiwa dan raga yang harus dijaga, sehingga akhirnya dapat membentuk perilaku baru kita lakukan di dalam gedung maupun di luar gedung. Nah, selain itu, kegiatan yang sudah kita lakukan selama ini itu kita mempunyai beberapa metode. Yang pertama itu metode edukasi yang telah kami lakukan, itu penyuluhan keliling menggunakan toa di dusun-dusun dan di tempat rumah ibadah setiap dusun dengan menggunakan mobil maupun motor Puskesmas Ngaglik 2. Yang kedua, kita dengan cara virtual sharing session pada ketua RT, RW, tokoh masyarakat atau agama. Yang ketiga, dialog warga seputar stigma COVID-19, karena di masyarakat itu stigmanya masih tinggi ya tentunya. Lalu yang keempat, kita membuat media seperti materi penyuluhan berupa flyer, booklet, leaflet, edaran, Google Form, video, dan audio. Itu nanti akan kita share ke masyarakat. Kita biasanya share-nya itu melewati seperti grup kader, karena kita mempunyai grup kader ya. Lalu yang kelima, itu mengikuti grup Satgas COVID-19 yang berada di kecamatan maupun tingkat desa. Jadi seperti itu untuk penjelasannya. Oh, baik Ibu. Lalu bagaimana hasil dari metode edukasi selama ini yang telah dilakukan oleh tim penyu jawara ini? Jadi secara keseluruhan tim itu dalam berkoordinasi sudah baik dengan jadwal petugas yang tersusun. Kita menyusun untuk per dusun ya Mbak. Jadi di tempat kita di Puskesmas Ngaglik 2 itu ada 3 dusun, yaitu Dusun Sukoharjo, Sariharjo, dan Donoharjo. Nah, bantuan dan dukungan masyarakat itu juga sangat baik kepada kita, sehingga kita itu bisa melaksanakan dengan maksimal. Selain itu, kader dan tokoh masyarakat itu juga selalu mensupport kita. Nah, materi yang diberikan ke masjid atau ke musola itu akan dibacakan oleh kalau biasanya itu kan setelah azan itu kita meminta waktu untuk membacakan materinya. Biasanya dibacakan setelah sholat maghrib atau setelah sholat subuh. Nah, itu materinya itu setiap hari berbeda-beda, dari Senin, Selasa sampai Minggu itu materi yang dibacakan berbeda. Namun ketika yang membacakan itu mungkin tidak ada waktu, itu bisa memutarkan audionya, karena kita juga sudah membuatkan audionya. Oke Ibu, terima kasih, penjelasannya sangat lengkap sekali. Pemirsa yang berbahagia, sekarang kita lanjutkan wawancara dengan tim penyu jawara yang lainnya. Di sini sudah ada penanggung jawab gizi Ibu Amina.
Begini Ibu, tadi sudah disampaikan Ibu Fitri bahwa nutrisionis juga masuk dalam tim penyejawaraan ini. Menurut Ibu, kontribusi apa yang telah dilakukan sebagai nutrisionis guna mempercepat pencapaian target oleh tim penyejawaraan ini? Oke, makasih ya Mbak ya. Sebagai nutrisionis yang sebagai salah satu tim penanggulangan COVID, itu juga nanti akan memberikan semangat-semangat kepada masyarakat dan juga nanti akan sosialisasi kepada masyarakat supaya nanti tetap melakukan protokol kesehatan COVID-19 ini. Terus kemudian nanti kalau di pelayanan kami di dalam gedung seperti konsultasi gizi, nanti kami tetap menyampaikan apa yang harus dilakukan seperti menjaga protokol kesehatan. Terus kemudian nanti disesuaikan juga dengan kondisi pasiennya, apakah ibu hamil, apakah calon pengantin, ataukah balita, ataupun nanti lansia-lansia yang terkena penyakit tidak menular seperti DM, hipertensi, dan kolesterol dan lain-lain. Terus kemudian nanti juga sesuai dengan anjuran Menteri Kesehatan bahwa di dalam COVID ini posyandu tetap harus dilakukan karena guna untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan balita tetap harus dipantau walaupun dalam keadaan COVID. Tapi dengan catatan bahwa nanti tenaga kesehatan dan kadernya juga dalam kondisi sehat. Terus kemudian dalam pelaksanaan posyandu juga tetap dilakukan protokol-protokol kesehatan COVID seperti jaga jarak, terus kemudian rajin cuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun, terus kemudian menggunakan masker, terus kemudian menghindari kerumunan. Walaupun nanti posyandu tetap dilaksanakan, tapi mungkin nanti dengan cara yang baru seperti nanti balita datang ke posyandu bergiliran, mungkin 10 balita dulu, terus kemudian nanti di jam berikutnya 10 balita lagi, seperti itu. Kembali lagi protokol kesehatan COVID tetap harus dilaksanakan selama pelaksanaan posyandu dengan cara baru tersebut. Terus kemudian nanti untuk meningkatkan imun daya tahan masyarakat, juga balita dan juga remaja, kami punya program untuk memberikan tablet tambah darah kepada remaja putri agar nanti juga senantiasa imun kesehatannya mereka terjaga, dan kalau imunnya atau kesehatan mereka terjaga, otomatis virus juga akan tidak mudah masuk dalam tubuh mereka. Terus kemudian kalau untuk tenaga kesehatan sendiri di dalam puskesmas, kami sebagai nutrisionis menyediakan PMT atau makanan tambahan bagi karyawan seperti berupa ekstra fooding seperti ini. Nanti di sini akan ada isinya minuman, terus kemudian biskuit, buah. Harapannya nanti di situ adalah banyak kandungan tinggi protein, tinggi mineral serat, dan supaya nanti bisa kembali lagi meningkatkan daya tahan imun petugas kesehatan, jadi senantiasa bisa melaksanakan pelayanan di kesehatan dengan baik tanpa ada keluhan tanpa ada keluhan kesehatan. Harapannya seperti itu. Terima kasih Mbak Mela, mungkin ada lagi. Baik Ibu Aminah, terima kasih penjelasannya sangat jelas sekali. Nah, baik pemirsa yang berbahagia, mari kita lanjutkan wawancara kita dengan tim psikologis kita, Ibu Amalia. Nah, Ibu Amalia, seperti yang kita tahu nih, status psikologis seseorang kan menentukan imunitas seseorang nih. Nah, kontribusi apa yang telah Ibu berikan dan bagaimana hasilnya? Baik, terima kasih. Jadi untuk layanan psikologi itu sendiri, memang pendampingannya, kalau di dalam gedung pendampingannya kepada ODP, PDP, kemudian caranya dengan via WhatsApp. Jadi kami menghubungi secara pribadi kepada beliau-beliau semuanya untuk cek status psikologisnya. Begitu datanya kami sudah dapat, kemudian kami tindak lanjuti apakah yang bersangkutan membutuhkan layanan psikologi yang berikutnya. Ada juga yang kami lakukan adalah untuk mengecek tidak hanya per individu yang terkonfirmasi, tapi kami juga ingin melihat bagaimana di suatu wilayah tertentu. Caranya adalah kami membuat aplikasi menggunakan Bitly, namanya itu Masyarakat Berdaya Berperan dan Cegah Penularan COVID-19. Jadi itu diisi oleh ketua RT di wilayahnya masing-masing untuk melihat gambaran warganya. Apakah warganya status psikologisnya seperti apa? Gitu. Setelah kami data, kemudian kita lihat wilayah mana saja sih yang membutuhkan layanan psikologis atau layanan medis atau layanan-layanan lainnya. Begitu. Jadi kita bisa tahu nih secara keseluruhan
gambaran di suatu wilayah itu status psikologisnya selama masa pandemi ini itu seperti apa. Jadi begitu. Baik Ibu Amalia, jelas sekali penjelasannya ya. Sama-sama. Ya, demikian. Baik pemirsa yang berbahagia, demikian tadi wawancara kita dengan tim penyu jawara Puskesmas Negeri 2 Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Tetap patuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, menghindari kerumunan, dan tidak lupa tetap jaga imunitas kita dengan makanan yang bergizi dan seimbang, dan tidak lupa kelola stres. Demikian liputan pagi ini, kami semoga bermanfaat bagi pemirsa. Kita Kita bisa bisa cegah cegah COVID-19.